Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tamunan. Di video kali ini gue bakal bahas Manchester City versus Bayern Munchen yang akan bertarung dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions di Stadion Etihad Rabu 12 April 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada video kali ini gue akan ngobrolin kualitas operan dan penguasaan bola Man City yang fantastis, rekor kemenangan Bayern, ketajaman Erling Haaland yang membabi buta, potensi balas dendam Leroy Sané dan Joao Cancelo, head to head, prediksi susunan pemain, komentar Pep Guardiola dan Thomas Tuchel, Guardiola mudah bagi Tuchel, dan prediksi skor. Langsung aja kita mulai guys. Ya, City menyambut kedatangan Bayern Munchen dengan modal mentereng guys. Man City menyapu bersih 8 pertandingan terakhir di semua ajang dengan kemenangan. Bahkan dalam 8 partai tersebut, The Citizens mencetak 31 gol alias rata-rata 3,8 gol per laga. Namun sekarang Manchester City akan beraksi melawan tim terbanyak ketiga juara Liga Champions dengan koleksi 6 trofi si kuping besar, Bayern Munchen. Bayern yang baru 3 laga dilatih Thomas Tuchel memang sempat dibuat kaget karena tersingkir dari DFB Pokal guys. Akan tetapi dalam 2 pertandingan Bundesliga, Tuchel berhasil mempersembahkan kemenangan untuk Bayern. Selain itu guys, berbeda 180 derajat dengan Man City yang belum berpengalaman menguasai Liga Champions. Bayern seperti akan beraksi di taman bermainnya guys. Pada musim 2022-2023, Bayern Munchen bahkan menjadi satu-satunya klub yang selalu menang dalam 8 partai Liga Champions berturut-turut. Duel Manchester City versus Bayern Munchen pasti akan hujan tembakan akurat guys, karena mereka sama-sama berada di posisi 5 besar soal shots on target guys. Sekarang kita bahas Manchester City guys. Manchester City asuhan Pep Guardiola tidak ada tandingannya soal kualitas operan, dan Man City menjadi tim dengan jumlah operan akurat tertinggi di Liga Champions musim ini guys, 5.273. Tim yang bisa mendekati The Citizens hanya Real Madrid dengan 4.703 operan akurat alias kalah 570 passes completed dibandingkan pasukan Pep Guardiola. Secara passing accuracy, Manchester City menjadi yang terbaik di Liga Champions musim ini guys dengan akurasi operan 91,5%. Man City juga master dalam penguasaan bola guys dengan catatan 63,6%. Real Madrid yang ada di urutan kedua lagi-lagi cuma memiliki penguasaan bola 56,3%. Jadi jangan harap ada klub yang bisa menang penguasaan bola dari Man City di Liga Champions guys. Selain itu, Man City juga menjadi tim paling sering menciptakan gol via kaki kiri. Tentu saja ini karena banyak pemain bintang Man City yang kidal seperti Erling Haaland, Riyad Mahrez, dan Phil Foden guys. Haaland pun kini menjadi di puncak daftar top skor Liga Champions ya guys dengan 10 gol. Haaland hanya butuh rata-rata 40,3 menit untuk mengukir 1 gol di Liga Champions musim ini guys. Sekarang kita lanjut bahas Bayern Munchen guys. Dari 4 kunjungan ke markas lawan di Liga Champions musim ini, Bayern Munchen selalu berhasil menggulung tuan rumah guys. Makin menjadi nilai plus bagi Bayern karena yang dilumat bukan tim ecek-ecek. Bayern mempermalukan jagoan Liga Italia, Inter Milan, juara Liga Republik Czeska, Viktoria Plzen, calon juara Liga Spanyol musim ini, Barcelona, dan juara Liga Prancis, Paris Saint-Germain. Hal menarik lain dari skuad Bayern Munchen adalah 2 sosok mantan anak asuh Pep Guardiola di Manchester City, Leroy Sané dan Joao Cancelo. Sané adalah winger yang membantu Pep Guardiola meraih 2 gelar Premier League pertama untuk Man City. Adapun Cancelo adalah bek sayap yang menolong Pep Guardiola perengkuh 2 trofi Premier League terakhir untuk Man City. Sekarang Sané menjadi pemain Bayern yang paling banyak berkontribusi untuk gol di Rotten guys. Sementara itu, Cancelo yang memainkan peran vital sebagai inverted fullback di skuad Man City asuhan Pep bisa menyalurkan dendam karena pada musim ini terbuang dari skuad The Citizens. Sekarang kita bahas head to head City versus Bayern guys. Manchester City dan Bayern Munchen sama-sama terbiasa saling menaklukkan guys. Akan tetapi sejak Man City dilatih Pep Guardiola, Bayern selalu kalah. Guardiola menekuk Bayern dalam 2 laga terakhir kontra Man City pada duel uji coba.
Saat itu Bayern dibesut oleh Niko Kovac dan Julian Nagelsmann. Perjumpaan terakhir Man City versus Bayern terjadi pada Juli 2022 di Amerika Serikat guys, di mana assist dari Jack Grealish berujung gol kemenangan The Citizens yang dibukukan oleh Erling Haaland. Namun, Bayern Munchen sekarang dipimpin oleh Thomas Tuchel yang suka merepotkan Pep Guardiola di level turnamen. Dari dua duel terakhir versus Tuchel di kompetisi Cup, Guardiola selalu bertekuk lutut guys. Saat itu Tuchel masih menangani Chelsea dan menumbangkan Guardiola di final Liga Champions pada Mei 2021 dan semifinal Piala FA pada April 2021 dengan skor identik 1-0. Darurat bagi Man City karena Guardiola mudah untuk Tuchel di level turnamen guys. Sekarang kita bahas starting line up nih guys. Manchester City masih belum bisa diperkuat winger Phil Foden yang masih cedera abdominal guys. Di kubu Bayern Munchen, bek tengah Lucas Hernandez cedera ligamen dan kiper Manuel Neuer cedera kaki. Dua pemain ini dipastikan absen hingga akhir musim 2022-2023. Bayern juga tak bisa diperkuat penyerang tengah Erik Maxim Choupo-Moting yang mengalami cedera lutut. Sekarang gue coba prediksi susunan pemain Manchester City versus Bayern Munchen sekaligus menampilkan komentar Pep Guardiola dan Thomas Tuchel usai membawa timnya menang di Liga guys. Dari kubu Manchester City menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-1-4-1 guys. Di kiper ada Ederson Moraes, bek kanan John Stones, bek tengah Manuel Akanji, Ruben Dias, dan bek kiri Nathan Ake. Gelandang bertahan Rodri, dan di posisi winger dan gelandang serang ada Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, dan Jack Grealish. Di posisi ujung tombak diisi oleh Erling Haaland. Berikut ini pernyataan Pep Guardiola usai Man City menggulung Southampton guys. Kembali ke perempat final kompetisi Eropa adalah momen untuk dinikmati. Pada bulan September, Oktober, November, saya kurang menikmatinya. Ketika kami tiba di tahap akhir, memperebutkan gelar, saya adalah orang paling bahagia di dunia. Saya senang berada di sini. Apa yang akan terjadi? Saya tidak tahu. Jika kami menang, semuanya akan sempurna. Jika kami kalah, kami akan gagal. Tidak ada yang akan berubah. Lusa akan ada matahari terbit. Kami akan mencobanya lagi di masa depan. Pola pikir ini yang perlu kami terapkan. Kami telah melakukannya pada masa lalu, itulah mengapa saya sangat senang dengan para pemain yang saya miliki, klub kami. Semua orang mendorong untuk menjadi lebih bagus dan menjadi lebih bagus dan lebih bagus lagi. Itu sebabnya kami di sini. Tuchel adalah salah satu pelatih terbaik dan telah melakukan dengan sangat bagus dimanapun, Liga Champions, di Paris, dan Inggris. Akan menyenangkan bisa berjumpa dengan dia lagi. Saya mengucapkan selamat kepada dia setelah final Liga Champions. Momen itu terjadi, Anda kalah dalam pertandingan dan Anda memenangi pertandingan. Anda kalah, kami di sini lagi. Kami mencobanya lagi. Kita lanjut ke kubu Bayern Munchen guys. Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang ada Jan Sommer, bek kanan Benjamin Pavard, duet bek tengah Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, dan bek kiri Alphonso Davies. Di posisi dua gelandang ada Joshua Kimmich, Leon Goretzka, dan di posisi winger serta gelandang serang ada Leroy Sané, Thomas Muller, dan Jamal Musiala. Posisi penyerang tengah akan diisi oleh Sadio Mane. Berikut ini statement dari Thomas Tuchel guys. Kami benar-benar pantas meraih kemenangan, namun itu adalah pertandingan yang ketat sampai akhir karena kami gagal mencetak lebih banyak gol. Kami memiliki jumlah peluang yang sangat banyak tetapi tidak memanfaatkannya. Kami kurang presisi dan tenang. Kami bersemangat, rajin, dan hanya memberikan satu kesempatan kepada lawan pada babak pertama. Itu adalah kinerja tim yang sangat bagus. 3 poin lebih berharga daripada peluang kami yang hilang, itu penting. Saya senang dengan semua pemain. Selasa adalah pertandingan yang berbeda, tugas berbeda. Kami akan siap. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ini guys. Pertarungan Manchester City versus Bayern Munchen adalah final kepagian. Pasalnya guys, Man City tim yang menempati ranking 2 UEFA sedangkan Bayern di posisi 1. Para pendukung Man City tentu berharap banyak kepada Erling Haaland. Dalam usia 22 tahun, 236 hari dan hanya membutuhkan 25 laga. Haaland meraih rekor pemain termuda dan tercepat yang sukses menyerangkan 30 gol di Liga Champions. Sekarang Haaland bahkan sudah mengukir 44 gol di semua kompetisi musim ini sehingga menjadi rekor pemain Man City dengan catatan gol terbanyak dalam semusim guys. Dalam 3 laga terakhir untuk Man City, Haaland pun mengemas 10 gol. Namun Bayern Munchen juga punya jagoan dalam diri Sadio Mane. Mane telah mencetak 10 gol dari 19 penampilan di berbagai kompetisi kontra Manchester City. Di antara seluruh pemain yang masih aktif guys,
Cuma rekan setim Mane di Liverpool, Mo Salah, yang mampu menyerahkan gol lebih banyak ke gawang Man City 11 kali. Selain itu guys, Thomas Tuchel adalah sudah terkenal hebat dalam memoles talenta pesepak bola. Tuchel membuat Schürrle bercahaya di Mainz, Christian Pulisic jadi bersinar di Borussia Dortmund, dan Anthony Rudiger bek muda penuh energi di Chelsea. Dalam sesi latihan pertama bersama Bayern, Thomas Tuchel terlihat bercanda guys dengan menendang lembut bokong Leroy Sané. Sepakan Tuchel itu berbuah manis karena Sané akhirnya memborong 2 gol ketika Bayern meremukkan Dortmund 4-2 dalam laga Der Klassiker yang menjadikan Sané terlibat dalam 21 gol Bayern di semua ajang musim ini. Jika Tuchel bisa mengembalikan keberingasan Sané yang sempat menurun sejak cedera otot sebelum Piala Dunia 2022, maka Guardiola dapat menyesali keputusan mendepak sang winger dari Manchester ke Munich. Prediksi skor Manchester City versus Bayern Munchen dari gue guys, The Citizens akan bermain seri 1-1 dengan Die Roten. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Yan Tambunan? Atau lo justru melihat ada pemenang antara Man City dan Bayern? Coba kita ngobrol di kolom komentar guys. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat, dan buat lo yang menikmati video-video Bang Yan Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Yan Tambunan. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, Tuhan memberkati.